Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya cintai, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat semua. Hari ini kita akan membicarakan salah satu topik dalam manajemen strategi adalah ingin memahami tentang 5 kekuatan atau kerangka analisis yang disampaikan oleh Porter. 5 kekuatan kerangka analisis menurut Porter ini berasal dari Harvard Business School, menyampaikan bahwa 5 kekuatan itu, yang pertama adalah ancaman pendatang baru. Pada umumnya industri akan mengalami seperti itu, tentang ancaman pendatang baru. Yang kedua adalah daya tawar tentang pemasok atau dalam hal ini supplier. Yang ketiga daya tawar menawar buyer atau pembeli. Yang keempat daya tawar produk. Dan yang kelima persaingan antar pesaing. Nah, oleh karena itu dari 5 metode yang disampaikan oleh Porter, metode ini berfungsi untuk menganalisis pengembangan strategi bisnis atau lingkungan persaingan. Nah, di dalam metode yang dimukakan oleh Force ini, bahwa sebuah industri disebut tidak menarik jika kombinasi 5 force itu berpotensi menurunkan profitabilitas. Sebaliknya, industri disebut menarik jika kombinasi menunjukkan profitabilitas yang menjanjikan. Nah, oleh karena itu, deskripsi dari metode yang dimaksud adalah competitive rival. Artinya bagaimana menganalisis faktor-faktor persaingan antara sebuah organisasi dan organisasi lainnya, atau bisnis yang kita geluti dengan bisnis orang lain, sehingga strategi organisasi ini dan dikatakan berhasil jika mampu memberikan keunggulan kompetitif dibanding dengan usaha orang lain. Karena melakukan bisnis pasti ada rival. Ini yang dimaksud Porter. Yang kedua adalah supplier power. Jadi kekuatan supplier dalam hal ini, bagaimana kita menganalisis
faktor-faktor yang terkait dengan pemasok, yang dalam hal itu adalah bagaimana memiliki posisi tawar-menawar yang berbeda-beda terhadap organisasi, seperti bagaimana kecukupan pasokan dari supplier, posisi dan kekuatan supplier untuk mengontrol harga barang yang dipasok. Itu hal kedua yang disampaikan oleh analisis 5 force. Yang ketiga adalah new entrance. Hal ini merupakan berbagai faktor yang mempengaruhi masuknya pendatang baru. Pendatang baru dalam sebuah industri. Nah, ketika hambatan industri semakin rendah, hal tersebut dapat memicu masuknya pendatang baru yang berdampak pada penurunan profitabilitas. Sebaliknya, jika hambatan industri yang semakin tinggi, maka akan menjadi sedikit dan semakin sulit bagi pendatang baru untuk memasuki industri. Nah, berbagai hambatan tersebut mencakup kebutuhan untuk mencapai skala ekonomi, penguasaan teknologi, loyalitas konsumen yang tinggi, dan preferensi merek yang kuat. Jadi perhatikan yang disebut dengan pendatang baru. Kemudian yang keempat adalah substitusi. Artinya bahwa suatu kondisi di mana persaingan produk yang dihasilkan tidak hanya berasal dari perusahaan yang memproduksi produk yang lama atau produk yang sama, namun persaingan produk tersebut juga berasal dari perusahaan lain yang memproduksi produk yang memiliki kesamaan dengan fungsi produk yang dihasilkan perusahaan kita. Yakini bahwa produk yang kita hasilkan pasti ada kesamaan dengan pesaing kita, sehingga perlu kita mempersiapkan yang disebut dengan substitusi. Karena kondisi persaingan yang membuat sehingga kita memikirkan hal yang dimaksud. Dan yang kelima adalah customer power. Jadi kekuatan customer menjelaskan tingkat kekuatan konsumen dalam membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Semakin tinggi pilihan barang dan jasa yang tersedia di pasar, maka semakin tinggi pula kekuatan konsumen untuk memiliki pilihan dalam memberi barang atau jasa.
sehingga berpotensi menjadi ancaman bagi organisasi. Nah, oleh karena itu, dengan melakukan identifikasi analisis faktor eksternal melalui metode ini yang dikemukakan oleh Porter 5 Ports, maka organisasi dapat memetakan peluang dan ancaman yang dapat berdampak pada pertumbuhan bisnis kita. Ke depan kita akan membicarakan tentang SWOT analysis. Jadi bagaimana mengintegrasikan intuisi dan analisis ini penting, karena proses ini berusaha untuk mengelola informasi baik kuantitatif maupun kualitatif dalam bentuk yang memungkinkan keputusan efektif dapat diambil dalam kondisi yang tidak menentu. Dengan era yang sekarang tentu orang akan membuat sesuatu yang lebih unik. Kita pun juga berusaha bagaimana membuat sesuatu yang unik sehingga orang lebih tertarik pada produk kita. Makanya di dalam strategi itu juga perlu dibutuhkan yang namanya adaptasi. Artinya beradaptasi dengan segala perubahan. Jadi dalam lingkungan bisnis yang tetap hanyalah perubahan. Organisasi yang sukses menganalisis perubahan secara efektif, secara terus menerima penyesuaian dengan adanya birokrasinya, strateginya, sistem, produk, dan budaya untuk bertahan terhadap goncangan dan mengambil keuntungan dan kekuatan yang menghancurkan persaingan. Jadi intinya adalah belajar dengan adaptasi. Mampu beradaptasi, maka kita bisa mengetahui kelemahan lawan. Coba kita lihat di sekeliling kita berapa merek sabun, berapa merek sampo, dan pasti perusahaan lain memproduksi seperti itu. Sehingga disitulah dibutuhkan bagaimana intuisi kita, bagaimana kita bisa memenangkan yang namanya persaingan. Jadi 5 kekuatan kerangka untuk analisis industri dan pengembangan strategi bisnis ini merupakan hal yang penting dikemukakan oleh Michael F. Porter. Yang pertama tadi adalah ancaman pendatang baru, tawar-menawar pemasok, tawar-menawar pembeli, kemudian tawar-menawar produk, dan bagaimana persaingan antar pesaing. Ini adalah hal yang penting untuk dipahami jika suatu waktu saudara berada dalam sebuah organisasi atau bisnis, memperhatikan
5 acuan dasar yang disampaikan oleh Michael Porter. Dan saya berharap Anda bisa lebih mengembangkan bahan ini dan membuka literatur melalui internet, sehingga pemahaman kita tentang analisis industri kita bisa pahami, yang merupakan sebuah rujukan untuk kita bisa jalankan, sehingga bisnis kita bisa memenangkan persaingan. Inilah bahan utama materi kita hari ini, dan insya Allah kedepannya kita akan melanjutkan dengan SWOT analysis, karena itu juga merupakan sesuatu yang penting, karena analisis SWOT itu mengidentifikasi isu-isu kunci yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan untuk berhasil dalam persaingan di industri pasar yang kompetitif yang sedang kita hadapi, yang di dalamnya nanti kita akan membahas tentang kunci isu daripada SWOT analysis, yang dalam hal ini kita sudah memahami yang bagaimana disebut dengan strength, weakness, opportunity, threat, dan threat. Peluang, ancaman, ini yang kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, dan sukses selalu buat saudara, dan semoga kita senantiasa sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.